Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-39. Dikerjain habis-habisan adik dan David Ozora. Kedua orang tua Belina dan David merundingkan waktu yang tepat untuk pernikahan. Hingga diputuskan, pernikahan akan terjadi 3 bulan kemudian. Untuk resepsi sendiri, pertama bisa dilakukan di gedung. Ini bisa khusus keluarga, saudara, rekan bisnis, dan teman-temannya kita sebagai orang tua. Bahkan, pasti akan ada para pejabat juga. Untuk teman-temannya David dan Belina bisa dilakukan di Bali dengan tema pesta pantai. Itu pendapat saya, entah menurut yang lainnya, usul Sigit. Kalau Belina dan David mau resepsi di kapal pesiar atau di luar negeri juga bisa, kata Temi tersenyum bangga. Sigit mengangguk-angguk. Iya, itu juga bisa. Tapi, kita serahkan kepada mereka berdua saja. Biarkan mereka pilih mau konsep pernikahan seperti apa. Kita sebagai orang tua hanya bisa mengusulkan saja. Liana menoleh ke Belina. Kamu mau konsep pernikahan seperti apa sayang? Belina tersenyum kaku. Aku tidak tahu Mi. Bagaimana kalau pestanya diadakan di rooftop gedung? Saat malam hari, pemandangannya sangat indah. Belina sangat menyukai pemandangan kota dan pemandangan langit di malam hari yang dilihat dari rooftop gedung. Benar? David memandang Belina seraya tersenyum. Hal itu membuat Belina semakin kesal. Wow! Itu pasti akan sangat indah. Cassandra menatap Belina yang duduk di sebelah kirinya. Ternyata, calon kakak ipar sangat tahu kesukaanmu ya, Kak. Ide bagus juga itu, ungkap Sigit. Itu untuk di luar ruangan. Untuk di dalamnya, kita bisa pakai gedung itu juga. Bagaimana Belina? Apakah kamu punya usul yang lain? Tanya David seraya mengangkat kedua alis. Belina tersenyum kaku. Apalagi, saat semua orang melihat dirinya. Aku setuju saja. Kalau untuk tempatnya sudah disetujui, lalu bagaimana dengan pakaian pengantinnya? Kebetulan, adik saya seorang perancang busana. Bahkan, dia sudah menjadi langganannya para artis papan atas, ujar Nindi. Tante Eliza perancang busana terkenal itu ya, Tante? Tanya Cassandra begitu antusias. Nindi mengangguk seraya tersenyum. Ternyata kamu sudah tahu. Aku suka sama rancangan busananya. Kak Belina juga terkadang beli di beliau. Cassandra melihat Belina sekilas, lalu kembali memandang Nindi. Apalagi, karya Tante Eliza biasa diikutkan di New York Fashion Week. Bagus kalau kalian juga suka. Jadi, kita pesan di dia saja. Nindi mengukir senyum yang membuat dia begitu cantik di usianya yang sudah tidak muda lagi. Kalau begitu, kita harus segera merencanakan waktu untuk mengunjungi Eliza. Mumpung Cassandra belum ke California lagi, ucap Liana. Sekaligus, kita buat daftar siapa saja yang akan dibuatkan pakaian untuk acara nanti. Kalau masalah itu, biar istri saja yang mengurus ya, Pak Temi, kata Sigit. Lalu tertawa kecil. Temi mengangguk seraya tersenyum. Sigit meminum teh manis, lalu meletakkan cangkir itu di meja. Untuk makanannya bisa dari Airlangga Restoran. Berbagai macam makanan bisa disediakan. Apalagi, koki yang bekerja di sana tidak diragukan lagi hasil masakannya. Temi mengangguk mantap. Saya setuju juga itu. Lalu, foto preweddingnya mau gimana? Cassandra tertawa kecil. Belina menatap tajam adiknya itu, kenapa kamu banyak bicara? Kenapa tidak diam saja? Menyebalkan. Cassandra menoleh ke kakaknya itu seraya tersenyum. Lalu, mengedipkan sebelah mata. Kalau urusan itu, biar calon pengantin saja yang merencanakannya, ucap Temi. Lalu tertawa kecil. Di kamar, Belina terus menatap tajam Cassandra. Namun, adiknya itu tetap bersikap santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Cassandra sedang berbaring seraya bermain ponsel. Sesekali dia tersenyum sendiri. Belina mengernyit heran dengan sikap adiknya itu, gila ini anak, ya. Aku sedang kesal, malah santai saja dan sibuk bermain ponsel sambil senyum-senyum tidak jelas. Kesalnya dalam hati. Cassandra menoleh ke Belina. Tidur kah? Jangan natap aku kayak gitu.
Nyermin tahu. Diam kamu. Jangan keseringan marah. Nanti darah tinggi, terus stroke, terus. Belina mengepalkan kedua tangannya disertai rasa kesal dan gemas kepada adiknya itu. Kamu kenapa tadi banyak bicara? Kenapa tidak diam saja? Ya, itu terserah aku. Cassandra kembali menatap layar ponselnya. Menyebalkan. Cassandra memperlihatkan layar ponselnya kepada Belina. Coba lihat, Kak. Ini konsep pernikahan di rooftop gedung. Bagus-bagus ya. Untuk apa kamu melihat konsep pernikahan? Lagian, siapa yang mau nikah? Cassandra mencubit pipi kiri Belina. Hei, Kak Belina sudah pikun ya? Tadi kita di ruang keluarga kalau bukan ngebahas pernikahan Kak Belina dan Kak David, terus pernikahannya siapa? Pernikahannya kucing tetangga. Aku malas nikah sama David. Cassandra melebarkan mata. Kenapa, Kak? Apakah David gak baik? Tapi, gak mungkin deh. Apa kurang kaya? Itu lebih gak mungkin. Terus karena apa? David itu lelaki menyebalkan dan kurang ajar. Kamu harus hati-hati sama dia. Cassandra menggeser diri, hingga lebih dekat dengan Belina. Kurang ajar gimana maksudnya, Kak? Apakah David sudah berbuat titik-titik ke Kak Belina? Belina mendelik, lalu menjawar telinga kiri adiknya itu. Kamu jangan berpikir yang macam-macam ya. Maaf, Kak. Cassandra memegang telinga kirinya. Kata Kak Belina, Kak David itu kurang ajar. Biasanya, laki-laki yang belum jadi siapa-siapa, lalu kurang ajar ke perempuan, ya berarti itu. Yang jelas, kamu jangan dekat-dekat sama dia. Bahaya. Kak Belina cemburu ya? Sudah gak usah malu mengakui hal itu. Aku tidak cinta sama dia. Untuk apa cemburu? Laki-laki baik, ganteng, kaya, humoris, dan direstui sama kedua orang tua, tapi Kak Belina gak cinta. Cassandra berdecak-decak. Kamu ini baru mengenalnya dan belum tahu sikap aslinya. Iya, kalau misalkan sikap Kak David jelek, kenapa Kak Belina gak ngasih tahu Mami dan Papi? Lalu, batalkan rencana pernikahannya. Bereskan. Belina memalingkan muka kesal, dalam batin Belina, gimana bisa aku memberitahu Mami dan Papi kalau David sikapnya buruk? Nanti mereka menanyakan buktinya, masa iya aku harus jawab karena David sudah memasang CCTV tersembunyi di apartemenku, mengancamku, dan membuat hubunganku dengan Mas Edwin berakhir. Cassandra mencubit pipi kiri Belina. Kok diam, Kak? Gak bisa ngasih alasannya, kan? Diam kamu, perintah Belina seraya menatap tajam adiknya itu. Asal Kak Belina tahu ya. Kalau aku jadi Kak Belina, sudah aku terima perjodohan dengan Kak David. Kenapa? Karena aku ngerasa dia itu laki-laki yang baik. Kak David itu dewasa dan aku suka sama yang. Cukup. Berhenti memuji lelaki itu di depanku. Belina menarik selimut hampir sedada, lalu menghadap kanan untuk membelakangi adiknya itu. Cie, ada yang cemburu. Cassandra menggelitik Belina. Belina mencoba menepis tangan adiknya itu. Aku tidak cemburu. Kalau kamu mau, ambil saja sana. Yang benar. Nanti Kak Belina nyesel loh. Cassandra berbicara di dekat telinga kiri Belina. Tidak akan. Emangnya, Kak Belina siap kalau Kak David jadi adik ipar? Aku tidak peduli. Yang penting dia tidak menikah denganku. Kalau diizinin sama Mami dan Papi aku mau banget. Tapi, Kak Belina tahu, kan? Kalau aku harus selesai kuliah dulu, terus kerja. Baru deh, dibolehin nikah. Syukurin, balas Belina. Cie yang senang karena aku gak bisa sama Kak David, Cie. Belina mendorong wajah adiknya itu menggunakan telapak tangan kanannya. Diam kamu. Keesokan harinya, David dan Cassandra berenang, sedangkan Belina menolak berenang bersama karena ada David. Belina hanya duduk di gazebo dengan perasaan kesal karena Cassandra semakin akrab dengan David. Belina khawatir, Cassandra akan teracuni pikirannya oleh David. Seperti Temi, Liana, dan Edwin. Kak, ayo renang. Olahraga dong. Jangan malas gitu. Belina memutar mata. Kamu renang saja ya.
Aku sedang tidak ingin. Belina sebenarnya merasa kesal, tapi ditahan karena ada kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya David di ruang keluarga yang letaknya di samping kolam renang. Apakah kamu tidak bisa berenang? David mengangkat kedua alis. Belina memandang tajam lelaki itu. Bisa. Buktiin dong, Kak. Kalau perlu, kita balap sekalian, tantang Cassandra. Gadis itu tahu kalau Belina sudah merasa kesal, tapi Belina akan mencoba menahan kekesalannya karena ada Tammy, Liana, dan kedua orang tuanya David. Sepertinya, dia tidak akan berani, ledek David. Lalu tertawa. Tahu gak, Kak? Cassandra mendekati David. Itu Kak Belina pasti sudah ingin marah, tapi ditahan. Cassandra tertawa. Tanduknya sudah akan keluar ya. Tapi masih malu-malu. David tertawa lebih keras. Iya. Bener Kak? Pasti Kak Belina sudah gak tahan mau berkata, diam kamu, sambil melotot. Cassandra mengikuti ekspresi wajah Belina dan itu membuat David sulit untuk berhenti tertawa. Belina semakin kesal dan ingin menumpahkan kekesalannya itu. Namun, dia memilih menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Sabar Belina. Kamu tidak perlu terpancing dengan ledekan mereka. Kamu harus tetap terlihat tenang. Biarkan mereka mau berkata apa. Sudahlah Kak. Mending kita balap renang saja yuk. Kasihan Kak Belina tambah panas nanti. Tapi, kapan lagi kita bisa meledeknya tanpa dia marah-marah seperti biasanya? Tanya David dengan nada sedikit pelan. Lalu kembali tertawa. Iya. Kak Belina gak akan berani marah-marah kalau ada mami dan papi soalnya. Cassandra melihat kedua orang tuanya yang masih berada di ruang keluarga. Ruang keluarga itu berdinding kaca dan menghadap ke kolam renang. Ya sudah. Ayo kita balap renang. David segera bersiap, lalu diikuti oleh Cassandra. 1, 2, 3, ucap Cassandra. David lebih dulu berenang. Namun, Cassandra malah diam saja seraya tertawa kecil. Oh, jadi saya dikerjain sama kamu? Tanya David setelah selesai berenang dan berada di dekat Cassandra. Lalu mencipratkan air ke gadis itu. Suka-suka aku dong. Cassandra membalas mencipratkan air ke David. Belina terus memperhatikan mereka berdua, lalu menggeleng pelan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku tidak ingin Cassandra jadi akrab dengan lelaki kurang ajar itu. Belina bangkit dari duduknya, lalu pergi ke kamar. Hal itu membuat Cassandra dan David merasa heran. Kakakmu kenapa? Aku gak tahu. Cassandra menggeleng. Sontak, dia melebarkan mata. Jangan-jangan Kak Belina cemburu? Tidak mungkin. Mungkin. Tidak. Ih, dasar laki-laki gak peka. Cassandra kembali mencipratkan air ke David. Gak peka. Tidak lama kemudian, Belina datang menggunakan handuk kimono putih, lalu membukanya dan meletakkan handuk itu di gazebo. Kini, Belina hanya menggunakan pakaian renang lengan pendek dan celananya sepaha. Kak Belina mau renang juga? Tanya Cassandra saat Belina sudah berdiri di tepi kolam renang. Mau mencuci, sayang. Mencuci badan Kak. Mencuci otakmu yang sudah diracuni olehnya. Belina melihat David sekilas. Lalu, melihat adiknya lagi. Cassandra melihat David. Tahu gak Kak? Biasanya, Kak Belina pakai baju renangnya seksi kalau di apartemennya, kayaknya malu kalau di sini. Takut Kak David? Au! Cassandra memegang telinga kirinya yang dijewer oleh Belina. Diam kamu! Belina mendelik. Mulai keluar tanduknya, celetuk David. Lalu berenang menjauh. Cassandra pun ikut berenang menjauhi Belina dan menyusul David yang sudah berada di tepi kolam renang sebelah selatan. Ayo Kak, ke sini. Kejar kita. Cassandra tertawa diikuti oleh David. Belina segera berenang untuk mendekati Cassandra dan David. Namun, Cassandra dan David memilih keluar dari kolam. Hal itu membuat Belina bertambah kesal. Sigap, Belina menciptakan air ke mereka berdua. Menyebalkan. Cassandra duduk di gazebo, sedangkan David mendekati salah satu penjaga villa untuk meminta dibawakan kentang goreng dan jus jeruk 3 gelas. David menuju gazebo. Lalu duduk bersama Cassandra.
Tidak lama kemudian, datang seorang penjaga villa yang sebelumnya ditemui oleh David. Belina memilih memandangi laut dari kolam renang. Hatinya masih merasa kesal kepada Cassandra dan David. Ngelamun mulu, Kak? Ini aku dan Kak David lagi makan kentang goreng sama minum jus jeruk, ucap Cassandra yang memegang segelas jus jeruk di tangan kanannya. Belina tetap bergeming, aku tidak peduli. Aku masih kesal kepada kalian. Kamu harus tanggung jawab. Itu kakakmu marah. Kak David yang harus tanggung jawab. Kamu. Kak David. Kita yang harus tanggung jawab. Bagaimana? Setuju. David mengangkat kedua alis. Cassandra yang baru meletakkan gelas di dekat piring berisi kentang goreng, langsung menggeleng cepat. Kak David yang salah. Pokoknya, perempuan gak pernah salah. Kalau salah, ingat poin pertama. Saya lebih baik menghadapi pekerjaan kantor yang menumpuk daripada menghadapi kemarahannya kakakmu itu. Saya menjelaskan seperti apapun, percuma saja. Tidak akan didengarkan. Aku gak peduli. Pokoknya, itu urusan Kak David. Intinya, aku gak salah, titik. Cassandra memakan kentang goreng. David memandang Belina yang sedang menghapus air mata. Lalu, wanita itu menyelam. Bayangan wajah Edwin kembali melintas di pikirannya. Kepingan kenangan dengan Edwin pun kembali teringat. Belina berharap saat menyelam, ingatan itu ikut tenggelam dan hanyut dari pikirannya. Namun, baginya itu terasa sulit. David mengernyit saat melihat Belina masih menyelam, apakah tadi dia menangis karena diledekin? Sepertinya tidak mungkin. Atau dia kembali teringat Edwin? Belina selesai menyelam, lalu mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Ngapain lama-lama nyelam kah? Haus ya? Cassandra mengangkat tangan kanannya yang baru mengambil segelas jus jeruk milik Belina. Minum jus jeruk sini. Jangan minum air kolam. Sigap, Belina mencipratkan air ke arah Cassandra. Cassandra mengangkat piring berisi kentang goreng. Kak, ini nanti kentang gorengnya kena air, gimana? Nanti bukan kentang goreng lagi, tapi jadi ada kuahnya. Belina keluar dari kolam renang, lalu berjalan mendekati Cassandra dan David. Kamu jangan meledek terus makanya, perintah Belina dengan nada pelan tapi menekan. Ih, Kak Belina, aku cuma bercanda kok. Cassandra mengerucutkan bibir. Iya, dia hanya bercanda. Kamu tidak perlu menanggapinya dengan serius, Belina. Kalau dia hanya bercanda, berarti ledekan kamu itu serius. Belina mengangkat kedua alis. Ledekan yang mana? Memangnya, saya meledekmu ya? Jangan pura-pura lupa kamu. Belina menginjak kaki kanan David. Ih, Kak Belina. Cassandra menarik tangan kiri Belina. Jangan diinjak. Kasian tahu. Belina menatap tajam Cassandra. Yang jadi kakakmu itu aku. Kenapa kamu malah lebih kasihan ke dia? Karena saya lebih baik daripada kamu Belina. David melihat Cassandra seraya tersenyum. Benar? Cassandra mengangguk cepat. Iya Kak. Tapi, aku jauh lebih baik dari Kak David. Oh ya. David sedikit memajukan badannya seraya mengangkat kedua alis. Cassandra pun ikut sedikit memajukan badannya hingga lebih dekat dengan David. Iyalah. Belina melebarkan mata melihat hal itu. Sigap, dia langsung mendorong Cassandra dengan tangan kiri dan David dengan tangan kanannya. Ih, kalian jangan dekat-dekat begitu. Belina menatap tajam Cassandra. Kamu itu harus hati-hati. Jangan mau terpancing sama dia. Apa maksudmu, Belina? Memangnya saya mau berbuat macam-macam kepada adikmu? Diam kamu. Kamu pasti akan mencoba mendekati adikku juga. Iya bukan? Kini, tatapan tajam Belina menuju David. Cie, Kak Belina cemburu. Cassandra bangkit dari duduknya. Lalu berjalan menuju ambang pintu untuk melihat kedua orang tuanya. Mami papi, Kak Belina cemburu lihat aku dekat-dekat sama Kak David. Cassandra tertawa. Siapa yang cemburu? Kamu berkata apa sih? Tanya Belina dengan nada pelan seraya tersenyum kaku. Gak usah sok manis deh, Kak. Tadi Kak Belina marah gara-gara aku dekat sama Kak David.
Kalau bukan karena cemburu, terus karena apa coba? Aku cuma bercanda. Ya ampun, kamu kenapa menganggap itu serius? Belina mencoba tersenyum untuk menyembunyikan kekesalannya. Cassandra, sudah jangan diteruskan ya, sayang. Jangan meledek kakakmu terus, perintah Liana dengan nada halus. Mami, tapi itu Kak Belina cemburu. Iya, sudah ya. Liana melihat Nindi dan Sigit secara bergantian. Maaf ya, mereka memang suka begitu. Biasanya, Cassandra yang memulai meledeki Belina. Tidak apa-apa. Namanya juga kakak dan adik. Biasanya suka begitu, ucap Nindi, lalu tersenyum. David tahu kalau Belina sedang mencoba menahan emosinya. Sudahlah, Belina. Kamu tidak perlu marah. Kalau memang, kamu tidak merasa cemburu ya sudah. Santai saja. Ih, Kak David gak peka. Itu Kak Belina marah karena cemburu, celetuk Cassandra yang masih di ambang pintu. Cassandra, sudah diam ya, pinta David yang tidak ingin perdebatan konyol antara kakak dan adik itu terus berlanjut. Kalau Kak David yang nyuruh aku diam, aku akan nurut. Cassandra mengedipkan sebelah mata kepada David. Gadis pintar. Ayo ke sini lagi, ajak David. Habiskan jusnya. Cassandra berjalan mendekati gazebo, lalu duduk di samping David, lebih dekat. Aku duduk di sini ya, Kak. Takut ada yang lagi marah soalnya. Kamu tenang saja, ya. Kakakmu tidak akan memarahimu. David membelai kepala Cassandra. Duh, calon kakak ipar baik banget sih. Jadi ingin kupeluk. Cassandra tertawa kecil. Cassandra berpikir, Belina akan semakin cemburu dengan perkataannya itu. Jangan. David menggeleng. Kenapa Kak? Cassandra mengernyit. Nanti kamu jadi ketagihan. David tertawa. Masa sih? Tidak percaya. David mengangkat kedua alis. Gak. Cassandra menggeleng cepat. Aku butuh bukti. Boleh. Napas Belina naik turun begitu cepat. Matanya melebar. Lalu menggeleng cepat. Tidak. Cassandra dan David terkejut dengan teriakan Belina. Begitupun kedua orang tua mereka. Pokoknya, kalian jangan sampai berbuat macam-macam ya. Belina mendelik. Cie, ada yang gak terima kalau aku pelukan sama Kak David. Cie. Cassandra tertawa. Aku cuma bercanda. Ngapain dianggap serius Kak? Belina memalingkan muka. Ada rasa dongkol karena adiknya malah terus saja membuat kesal di depan David. Kak Belina juga mau ya, dipeluk sama Kak David? Belina menatap tajam Cassandra. Tidak. Tidak apa Kak? Tidak salah maksudnya? Cukup Cassandra. Belina melebarkan matanya sambil mengangkat telunjuk ke muka adiknya itu. Sepertinya kesabaran Belina telah habis. Tolol. Bego. Disabarin dari tadi malah makin ngelunjak. Lo malah ngebelain orang songong kayak dia daripada mengerti perasaan kakak lo sendiri. Gua gak cemburu, gua gak cinta, gua terpaksa karena orang tua. Lo kalau bukan adik gue, udah gue bikin ngambang di kolam renang. Amarah Belina makin memuncak, ia berbicara sambil menahan marah yang teramat sangat. Dan lo David, jangan berharap bisa bahagia dengan gue, ingat itu. Ucap Belina dengan tatapan tajam dan mata melebar menahan amarah yang meledak-ledak, lalu ia pergi ke dalam kamarnya. Cassandra dan David hanya bisa terdiam kaget, bagai kutu tergilas tank baja melihat kepergian Belina dengan kemarahannya, yang teramat muraka kepadanya. Bersambung.